umum ya. Baik yang mulia, terima kasih. Aja, tapi nanti saya yakin mungkin aslinya bisa ditunjukkan di sidang berikutnya. Baik, kepada rekan wartawan sebelum dimulai kami beri kesempatan untuk foto. Setelah itu sidang berjalan, tidak ada lagi foto memoto kecuali apalagi menggunakan belit. Ya, silakan kalau mau ambil gambar. Ya, silakan. Jadi kita ya, Pak. Ya. Makasih yang mulia. Ya, silakan. Ya, terima kasih kerjasamanya rekan-rekan wartawan. Kita lanjutkan. Terdakwa sebelumnya ditahan oleh penyidik ya dari tanggal 20 Februari sampai saat ini. Betul yang mulia. Apakah sudah menerima surat dakwaan? Sudah yang mulia. Sudah ya, penasihat hukum. Izin yang mulia, kami Sudah. bisa serahkan. Oke, baik. Sudah terima surat dakwaan? Ya, sudah, cukup. Oh ya, enggak apa-apa. Nah, yang penting kami memastikan. Oh iya. Sudah, silakan. Baik, meskipun sudah terima dan mungkin sudah membaca, namun akan lebih lanjut dibaca oleh penuntut umum. Silakan penuntut umum bacakan dakwaan. Baik, terima kasih yang mulia. Sebelum kami bacakan, perlu kami sampaikan bahwa dakwaan ini dalam bentuk kumulatif. Untuk bab dakwaan pertama kami akan bacakan lengkap, kemudian untuk bab dakwaan kedua kami akan bacakan dakwaan pertama dan yang keduanya dianggap dibacakan. Gimana saudara penasihat hukum, keberatan enggak? Kami tidak keberatan yang mulia, terima Baik, kasih. silakan saudara penuntut. Baik, terima kasih yang mulia. Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Keadilan, surat dakwaan nomor 14 garis miring tut titik 01 titik 04 garis miring 24 garis miring 03 garis miring 2025 atas nama terdakwa nama lengkap Hasto Kristianto. Identitas secara lengkap dianggap dibacakan. Penahanan dianggap dibacakan. C. Dakwaan ke-1 bahwa terdakwa Hasto Kristianto pada waktu antara bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 bertempat di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Jalan Pegangsaan Barat nomor 1 RT 1 RW 2 Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Oleh karena terdakwa melakukan tindak pidana yang terkait antara satu dengan lain, maka sesuai dengan ketentuan pasal 141 huruf B Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHP, penuntut umum melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam suatu surat dakwaan. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, yaitu dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 07 garis miring dik titik 00 garis miring 01 garis miring 01 garis miring 2020 tanggal 9 Januari 2020 yang dilakukan terdakwa dengan cara memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan
untuk merendam telepon genggam milik Harun Masiku ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dan memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Menyuruh Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam. Bahwa pada tanggal 26 November 2019, pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penyelidikan nomor Sprinlit 134-01-11-2019 tentang dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan, hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di DPR RI terkait dengan pengurusan dan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020. Atas penyelidikan tersebut, penyelidik menemukan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian melaporkan kepada pimpinan KPK. Atas laporan tersebut, pada tanggal 20 Desember 2019 diterbitkan surat perintah penyelidikan nomor Sprinlit 146-01-12-2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Selanjutnya penyelidik KPK melakukan serangkaian tindakan penyelidikan. Pada tanggal 8 Januari 2020, petugas KPK menerima informasi perihal komunikasi antara Wahyu Setiawan dengan Agustiani Tio Fridelina yang menyampaikan adanya penerimaan uang terkait dengan rencana penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Sehingga petugas KPK mulai mengawasi pergerakan pihak-pihak yang diduga terlibat, yakni Wahyu Setiawan, Harun Masiku, Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah, dan Agustiani Tio Fridelina. Selang beberapa waktu kemudian, petugas KPK berhasil mengamankan Wahyu Setiawan di Bandara Soekarno-Hatta. Pada sekitar pukul 18.19 WIB, terdakwa mendapatkan informasi bahwa Wahyu Setiawan telah diamankan oleh petugas KPK. Kemudian terdakwa melalui Nur Hasan memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon genggam miliknya ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu atau standby di kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK. Pada sekitar pukul 18.35 WIB, bertempat di sekitar Hotel Sofian, Cut Mutia, Jakarta, Harun Masiku bertemu dengan Nur Hasan, menindaklanjuti perintah terdakwa, dan atas bantuan Nur Hasan pada jam 18.52 WIB, telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak. Selanjutnya, petugas KPK memantau keberadaan Harun Masiku melalui update posisi telepon genggam milik Harun Hasan yang terpantau pada jam 20.00 WIB bersama dengan Harun Masiku berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Dan pada saat bersamaan, Kusnadi selaku orang kepercayaan terdakwa juga terpantau berada di PTIK. Kemudian petugas KPK mendatangi PTIK namun tidak berhasil menemukan Harun Masiku. Pada tanggal 9 Januari 2020, pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 07-Dik-01-01-2020 guna melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio Fridelina terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B
atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya, atas dasar surat perintah penyidikan tersebut, pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penangkapan nomor Sprintkap 01-dik-01-01-01-01-2020 tanggal 15 Januari 2020 dan untuk melaksanakan penangkapan terhadap tersangka Harun Masiku namun tidak berhasil menangkap sampai saat ini sehingga pimpinan KPK mengirimkan surat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia UP Kabarreskrim Polri untuk melakukan pencarian DPO daftar pencarian orang atas nama Harun Masiku nomor R-dik-01-01-01-23-01-2020 tanggal 17 Januari 2020 dan nomor R-539-01-01-23-12-2024 tanggal 5 Desember 2024. 2. Memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam miliknya. Bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengirim surat panggilan nomor SPGL /-38/2023/06/2024 tanggal 4 Juni 2024 yang ditujukan kepada terdakwa sebagai saksi dalam perkara atas tersangka Harun Masiku untuk pemeriksaan tanggal 10 Juni 2024. Atas pemanggilan tersebut, pada tanggal 6 Juni 2024, terdakwa memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggamnya sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Menindaklanjuti perintah terdakwa tersebut, Kusnadi melaksanakannya. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024, terdakwa bersama dengan Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Sebelum terdakwa diperiksa sebagai saksi, terdakwa menitipkan telepon genggamnya kepada Kusnadi. Namun pada saat penyidik KPK menanyakan telepon genggam milik terdakwa, terdakwa menjawab tidak memiliki telepon genggam. Berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, diketahui telepon genggam milik terdakwa dititipkan Kusnadi sehingga penyidik melakukan penyitaan telepon genggam milik terdakwa dan Kusnadi. Namun penyidik tidak menemukan telepon genggam milik Kusnadi yang berisi informasi terkait Harun Masiku. Bahwa perbuatan terdakwa Hasto Kristianto baik secara langsung atau dengan memberikan perintah kepada orang lain, yaitu secara tidak langsung memberikan perintah kepada Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam milik Harun Masiku ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK kepada Wahyu Setiawan dan memberikan perintah secara langsung kepada Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam merupakan perbuatan yang telah dengan sengaja terdakwa lakukan untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku yang mengakibatkan penyidikan atas tersangka Harun Masiku terhambat. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 65 ayat 1 KUHP. Dan dilanjutkan yang mulia. Izin. Dan kedua, pertama, bahwa terdakwa Hasto Kristianto bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku DPO pada sekitar bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Rumah Aspirasi Jalan Sultan Syahrir nomor 12A Jakarta Pusat
di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPP PDIP Jalan Pangeran Diponegoro nomor 27 Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, dan di kantor Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, di Mall Pejaten Village, Jalan Warung Jati Barat, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, di Apartemen Mediterania Jet Central Park Jakarta, di Hagen Dutch Mall Plaza Indonesia Jalan Ahmad Tamrin Kapling 2830, Kelurahan Gondang Dia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah $57.350 Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017-2022 yang diangkat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 43/P tahun 2017 tanggal 10 April 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum yang memiliki wewenang secara kolektif kolegial, antara lain melakukan pengambilan keputusan terkait tahapan-tahapan pemilu dan menerbitkan keputusan KPU terkait hasil pemilu bersama-sama Agustiani Tio Pridelina, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU RI menyetujui permohonan pergantian antar waktu atau PAW calon legislatif terpilih daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 atas nama Rizky Aprilia kepada Harun Masiku yang bertentangan dengan kewajiban Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI yang termasuk penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa Hasto Kristianto menjabat Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sejak tahun 2015 yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terdakwa melaksanakan tugasnya dibantu oleh orang kepercayaan terdakwa diantaranya Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri. Bahwa pada tanggal 20 September 2018, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan daftar calon tetap yang akan mengikuti pemilihan umum anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 yang meliputi wilayah Palembang, Lubuk Linggau, Banyuasin, Musirawas, serta Musirawas Utara dengan urutan nama-nama calon anggota legislatif sebagai berikut. 1. Insinyur Haji Najaruddin Kemas. 2. Haji Darmadi Jufri. 3. Rizky Aprilia SHMH. 4. Dia Oktasari. 5. Dodi Julianto Sihaan SH. 6. Harun Masiku. 7. Dr. Anda Sri Suharti MSI. 8. Irwan Tongari SE. Namun sebelum pelaksanaan pemilu, KPU RI mendapatkan informasi bahwa caleg DPR RI dari PDIP Dapil Sumsel 1 nomor urut 1 yang bernama Insinyur Haji Najaruddin Kemas telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2019. Menindaklanjuti informasi tersebut, KPU RI mengirimkan surat kepada DPP PDIP dan DPP PDIP membenarkan informasi tersebut melalui surat nomor 2334/X DPP/4 Romawi /2019 tertanggal 11 April 2019. Bahwa pada tanggal 15 April 2019 KPU RI mengeluarkan keputusan nomor 896/PL.061.4/KPT/06/KPU/4 Romawi /2019 perihal perubahan ke-6 atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1129/PL.006/KPU/9 Romawi /2018 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum tahun 2019. Kemudian KPU mengirim surat nomor 707/PL.061.4/SD/06/KPU/4 Romawi /2019 tanggal 16 April 2019 kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan yang pada pokoknya menyampaikan caleg DPR RI Dapil Sumsel 1 dari PDIP Insinyur Haji Najaruddin Kemas dicoret namanya dari DCT karena telah meninggal dunia dan meneruskan informasi tersebut kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS
pada semua tempat pemungutan suara TPS pada Dapil Sumsel 1. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 dilaksanakan pemilu, kemudian KPU RI melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan hasil pemilu secara nasional. Kemudian KPU RI menerbitkan keputusan nomor 987/PL-060-TP/KPU/5/KPU/5 tanggal 21 Mei 2019 perihal rincian rekapitulasi perolehan suara dari PDIP untuk penghitungan tingkat provinsi Dapil Sumsel 1 dengan perolehan suara sah sebanyak 145.752 suara dengan rincian sebagai berikut. 1. Insinyur Haji Najaruddin Kemas dengan perolehan suara 0. 2. Darmadi Jufri dengan perolehan suara 26.103 suara. 3. Rizky Aprilia SHMH dengan perolehan suara 44.402 suara. 4. Dia Oktasari dengan perolehan suara 13.310 suara. 5. Dodi Julianto Sihaan SH perolehan suara 19.776 suara. 6. Harun Masiku dengan perolehan suara 5.878 suara. 7. Dr. Andas Sri Soeharti MSI dengan perolehan suara 5.699 suara. 8. Irwan Tongari SE dengan perolehan suara sah 4.240 suara. Pada tanggal 22 Juni 2019 dilaksanakan rapat pleno DPP PDIP untuk membahas perolehan suara Insinyur Haji Najaruddin Kemas dalam pemilu, meskipun yang bersangkutan telah meninggal dunia dan telah dicoret oleh KPU dari DCT Dapil Sumsel 1. Berdasarkan hasil rapat pleno tersebut, terdakwa memberi perintah kepada Doni Tri Istiqomah selaku tim hukum PDIP untuk menjadi kuasa hukum partai dalam mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung RI terhadap ketentuan pasal 54 ayat 5 huruf K Peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum, dan meminta Doni Tri Istiqomah agar selalu berkomunikasi dan mendapatkan perintah dari terdakwa selaku Sekjen PDIP. Bahwa dalam rangka melaksanakan keputusan partai, terdakwa memanggil Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri di rumah aspirasi Jalan Sultan Syahrin nomor 12A Jakarta Pusat. Pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa Harun Masiku harus dibantu untuk menjadi anggota DPR RI karena sudah menjadi keputusan partai, dan memberi perintah kepada Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri untuk mengurus Harun Masiku di KPU RI agar ditetapkan sebagai anggota DPR RI dan melaporkan setiap perkembangan baik mengenai komitmen, penyerahan uang dan segala hal terkait pengurusan Harun Masiku kepada terdakwa. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2019 KPU RI menerima surat dari Mahkamah Agung RI tentang pemberitahuan adanya gugatan uji material terhadap peraturan KPU yang digugat oleh DPP PDIP. Atas gugatan tersebut, Mahkamah Agung RI mengabulkan gugatan DPP PDIP dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 57P/Hum/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suara calon anggota legislatif yang meninggal dunia untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD dengan perolehan suara terbanyak seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. Masih pada bulan Juli tahun 2019 dilaksanakan rapat pleno DPP PDIP yang memutuskan bahwa Harun Masiku ditetapkan sebagai caleg terbaik untuk Dapil Sumsel 1 dan berhak mendapatkan pelimpahan suara dari Insinyur Haji Najaruddin Kemas sejumlah 34.276 suara. Atas keputusan rapat pleno DPP PDIP tersebut, terdakwa selaku Sekjen PDIP meminta Doni Tri Istiqomah selaku tim hukum PDIP untuk mengajukan surat permohonan kepada KPU RI. Kemudian terdakwa memberitahukan keputusan partai tersebut kepada Harun Masiku di kantor DPP PDIP. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019, DPP PDIP mengirim surat kepada KPU RI nomor 2576/EX/DPP/8 Romawi /2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI nomor 57P/Hum/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang pada pokoknya meminta perolehan suara dari calon yang telah meninggal dunia atas nama Insinyur Haji Najaruddin Kemas nomor urut 1 Dapil Sumsel 1 dialihkan suaranya kepada caleg nomor 6 Dapil Sumsel 1 atas nama Harun Masiku. Menindaklanjuti surat dari DPP PDIP tersebut pada tanggal 26 Agustus 2019, KPU RI mengirimkan surat kepada DPP PDIP yaitu surat nomor 1177/1/SD/06/KPU/8 Romawi /2019 yang pada pokoknya KPU RI tidak dapat memenuhi permohonan DPP PDIP karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
bahwa pada tanggal 31 Agustus bertempat di ruang kerja Wahyu Setiawan di kantor KPU RI, terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah menemui Wahyu Setiawan. Dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan informasi bahwa PDIP mengajukan 2 usulan ke KPU RI. Salah satunya permohonan pergantian caleg terpilih Dapil Sumsel 1 dari Rizky Aprilia kepada Harun Masiku. Kemudian terdakwa juga memohon agar KPU RI dapat mengakomodir permintaan terkait Harun Masiku tersebut. Masih pada hari yang sama, KPU RI melaksanakan rapat pleno terbuka untuk penetapan kursi dan calon terpilih yang dihadiri oleh para saksi dari partai politik peserta pemilu. Di antaranya menetapkan caleg terpilih untuk Dapil Sumsel 1 adalah Rizky Aprilia, bukan Harun Masiku, sebagaimana surat dari DPP PDIP dan permintaan terdakwa sebelumnya di ruang kerja Wahyu Setiawan. Atas keputusan KPU RI tersebut, Doni Tri Istiqomah selaku saksi dari PDIP melakukan protes serta meminta agar KPU RI mengeluarkan keputusan untuk Dapil Sumsel 1 sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI dan surat dari DPP PDIP. Namun pada saat itu KPU RI tetap dengan keputusan rapat pleno dengan menetapkan perolehan kursi DPR melalui keputusan KPU nomor 1317/9/PL-09/KPT/KPU/KPU/8 Romawi/2019 tanggal 31 Agustus 2019 dan calon terpilih DPR melalui keputusan KPU nomor 1318/9/PL-09/KPT/06/KPU/8 Romawi/2019 tanggal 31 Agustus 2019. Dilanjutkan yang mulia. Izin melanjutkan. Oleh karena KPU RI mengabulkan permohonan dari DPP PDIP, maka pada tanggal 13 September 2019 DPP PDIP meminta fatwa kepada Mahkamah Agung RI karena perbedaan pendapat atau tafsir antara KPU RI dengan DPP PDIP dengan mengajukan surat nomor 72/X/DPP/9 Romawi/2019 perihal permohonan fatwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI nomor 57P/Hum/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI yang ditandatangani terdakwa selaku Sekjen PDIP dan Yasona Halauli selaku Ketua DPP PDIP yang pada pokoknya meminta fatwa kepada Mahkamah Agung RI agar KPU RI bersedia melaksanakan amar putusan Mahkamah Agung RI nomor 57.P/Hum/2019 tanggal 19 Juli 2019. Kemudian pada tanggal 23 September 2019, Mahkamah Agung RI menerbitkan surat nomor 37/Tuaka/Tun/2019 yang pada pokoknya menyatakan penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia. Kewenangannya diserahkan kepada pimpinan partai politik untuk diberikan kepada calon legislatif yang dinilai terbaik. Pada saat fatwa diterbitkan Mahkamah Agung RI, terdakwa dan Harun Masiku sedang berada di ruang kerja Ketua Mahkamah Agung Atali dan menerima fatwa MA tersebut. Masih pada bulan September 2019, Saiful Bahri menghubungi Agustiani Theofridelina selaku kader PDIP yang pernah menjadi anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Bawaslu RI periode 2008-2012 yang mengenal dan memiliki kedekatan dengan Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI. Saiful Bahri meminta bantuan Agustiani Theofridelina untuk menyelesaikan sengketa penetapan calon legislatif DPR RI Dapil Sumsel 1 terkait penggantian caleg DPR RI di Dapil Sumsel 1 dari Rizky Aprilia kepada Harun Masiku. Atas permintaan Saiful Bahri tersebut, Agustiani Theofridelina menghubungi Wahyu Setiawan untuk pengurusan penggantian caleg terpilih Dapil Sumsel 1 dari Rizky Aprilia kepada Harun Masiku. Selanjutnya pada tanggal 24 September 2019, Saiful Bahri mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Agustiani Theofridelina berupa foto surat fatwa Mahkamah Agung RI dan surat DPP PDIP nomor 2576/X/DPP/8 Romawi/2019 tertanggal 5 Agustus 2019. Selanjutnya Agustiani Theofridelina meneruskan pesan WhatsApp tersebut kepada Wahyu Setiawan dan dibalas Wahyu Setiawan dengan mengirimkan pesan WhatsApp siap mainkan. Dan dijawab Agustiani Theofridelina dengan mengirimkan pesan WhatsApp oke. Pada tanggal 25 September 2019 bertempat di Hotel Shangri-La Orchard Singapura, Saiful Bahri menemui Rizky Aprilia. Pada pertemuan tersebut Saiful Bahri menyampaikan bahwa Saiful Bahri diperintah oleh terdakwa untuk meminta agar Rizky Aprilia mundur sebagai caleg terpilih Dapil Sumsel 1. Atas permintaan terdakwa tersebut, Rizky Aprilia menyatakan menolak.
Kemudian pada tanggal 27 September 2019, bertempat di kantor DPP PDIP, terdakwa memanggil Rizky Aprilia dan meminta Rizky Aprilia mengundurkan diri sebagai caleg terpilih Dapil Sumsel 1, serta menyampaikan bahwa surat undangan pelantikan Rizky Aprilia ditahan oleh terdakwa. Atas hal tersebut, Rizky Aprilia menolak untuk mengundurkan diri. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019 dilakukan pelantikan terhadap seluruh calon anggota DPR RI terpilih, termasuk Rizky Aprilia dari PDIP Dapil Sumsel 1. Setelah pelantikan tersebut, terdakwa tetap berupaya untuk menjadikan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI. Kemudian pada awal bulan Desember 2019, terdakwa meminta Doni Tri Istiqomah membuat kajian hukum penyelesaian sengketa pemilu legislatif tahun 2019 Dapil Sumsel 1 atas pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI nomor 57/P/Hum/2019, dan terdakwa menyampaikan untuk urusan di KPU agar berkoordinasi dengan Saiful Bahri. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2019, Saiful Bahri menghubungi Agustiani Tio Fridelina untuk menanyakan biaya operasional yang diperlukan Wahyu Setiawan untuk meloloskan penggantian anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 dari Rizky Aprilia kepada Harun Masiku. Selanjutnya sekitar pukul 13.13 WIB, Agustiani Tio Fridelina menyampaikan pesan dari Saiful Bahri kepada Wahyu Setiawan bahwa telah disiapkan biaya operasional untuk Wahyu Setiawan sebesar 750 juta rupiah. Namun Wahyu Setiawan meminta biaya operasional sebesar 1 miliar rupiah. Selanjutnya Agustiani Tio Fridelina menyampaikan kepada Saiful Bahri tentang permintaan dari Wahyu Setiawan sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian Saiful Bahri melaporkan permintaan Wahyu Setiawan tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyetujuinya. Masih pada hari yang sama sekitar pukul 13.30 WIB, Agustiani Tio Fridelina mengirimkan draft surat perihal permohonan pelaksanaan fatwa Mahkamah Agung tanpa tanggal dan nomor surat kepada Wahyu Setiawan untuk menjadi dasar menghitung kembali perolehan suara Dapil Sumsel 1 untuk PDIP atau KPU RI dapat langsung memutuskan dengan dasar surat dari DPP PDIP. Selanjutnya Wahyu Setiawan menjawab akan mengupayakan secara optimal. Kemudian pada tanggal 6 Desember 2019, DPP PDIP mengirimkan surat kepada KPU RI, yaitu surat nomor 224-SP-DPP-12 perihal permohonan pelaksanaan fatwa Mahkamah Agung yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP dan terdakwa selaku Sekretaris Jenderal PDIP dengan melampirkan fatwa Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya PDIP memohon kepada KPU RI untuk melaksanakan PAW atas nama Rizky Aprilia sebagai anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 kepada Harun Masiku. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019, terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saiful Bahri menyampaikan ada dana sebesar 600 juta rupiah. Atas jumlah tersebut akan digunakan untuk uang muka penghijauan kantor PDIP sebesar 200 juta rupiah dan dana sebesar 400 juta rupiah diserahkan kepada Doni Tri Istiqomah melalui Kusnadi. Selanjutnya bertempat di ruang rapat DPP PDIP, Kusnadi selaku staf DPP PDIP menemui Doni Tri Istiqomah. Kemudian Kusnadi menyerahkan titipan uang dari terdakwa sebesar 400 juta rupiah yang dibungkus amplop warna coklat di dalam tas ransel warna hitam dengan mengatakan, "Mas, ini ada perintah Pak Sekjen untuk menyerahkan duit operasional 400 juta ke Pak Saiful, yang 600 juta Harun Masiku." Kemudian Doni Tri Istiqomah menghubungi Saiful Bahri melalui WhatsApp menyampaikan telah menerima uang sebesar 400 juta rupiah dari terdakwa, sedangkan sisanya sebesar 600 juta rupiah dari Harun Masiku. Selanjutnya Saiful Bahri menyampaikan kepada Doni Tri Istiqomah agar uang tersebut ditukar dengan mata uang dolar Singapura. Selanjutnya Saiful Bahri menghubungi Harun Masiku melalui WhatsApp menginformasikan bahwa terdakwa sudah menyerahkan uang sebesar 400 juta rupiah yang sudah diterima Doni Tri Istiqomah. Kemudian Harun Masiku menjawab, "Lanjutkan." Selanjutnya Saiful Bahri menyampaikan pesan terdakwa bahwa untuk penyerahan uang termin kedua, uangnya dari Harun Masiku. Kemudian Harun Masiku menjawab iya dan komit dengan kesepakatan penyerahan uang kepada Wahyu Setiawan.
Kemudian masih pada hari yang sama, sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Starbucks Metropol Cikini Menteng, Jakarta Pusat, Doni Tri Istiqomah melakukan pertemuan dengan Saiful Bahri. Pada pertemuan itu, Doni Tri Istiqomah menyampaikan ada uang operasional dari terdakwa untuk urusan Harun Masiku. Kemudian Saiful Bahri meminta sopirnya Muhammad Ilham Yulianto untuk memindahkan uang dari mobil Doni Tri Istiqomah ke mobil Saiful Bahri. Selanjutnya Saiful Bahri menukar uang sebesar 200 juta rupiah ke dalam mata uang dolar Singapura atau setara 20.000 dolar Singapura. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di restoran Golden Lamian Mall Pejanten Village, Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fredelina melakukan pertemuan dengan Saiful Bahri. Pada pertemuan itu Saiful Bahri meminta bantuan Wahyu Setiawan untuk mengupayakan proses penggantian antar waktu Rizky Aprilia sebagai anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 kepada Harun Masiku sesuai surat permohonan DPP PDIP yang telah dikirimkan kepada KPU RI. Atas permintaan Saiful Bahri tersebut, Wahyu Setiawan menjawab, "Iya, saya upayakan." Kemudian Saiful Bahri menghubungi Doni Tri Istiqomah melalui telepon untuk berbicara dengan Wahyu Setiawan. Pada percakapan telepon tersebut, Wahyu Setiawan menyampaikan bahwa penyelesaian sengketa pemilu legislatif Dapil Sumsel 1 hanya dapat dilakukan dengan PAW. Kemudian Doni Tri Istiqomah menyampaikan bahwa penyelesaian sengketa pemilu legislatif Dapil Sumsel 1 tidak harus dengan cara PAW, melainkan KPU RI harus melaksanakan fatwa Mahkamah Agung RI nomor 37/Tuaka/Tun/2019 tanggal 23 September 2019. Selanjutnya Wahyu Setiawan meminta kajian hukum DPP PDIP yang dibuat oleh Doni Tri Istiqomah. Setelah pembicaraan selesai, Saiful Bahri menyerahkan uang muka operasional sebesar 19.000 dolar Singapura kepada Agustiani Tio Fredelina. Izin melanjutkan. Selanjutnya diserahkan kepada Wahyu Setiawan dengan mengatakan, "Mas, ini ada dana operasional." Kemudian Wahyu Setiawan mengambil sebesar 15.000 dolar Singapura dan sisanya sebesar 4.000 dolar Singapura diserahkan kepada Agustiani Tio Fredelina. Kemudian, masih pada bulan Desember 2019, Saiful Bahri mengirim kopi surat-surat DPP PDIP yang telah dikirim ke KPU RI kepada Agustiani Tio Fredelina dan menyampaikan bahwa surat DPP PDIP nomor 224-IX-DPP-12 Romawi-2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal permohonan pelaksanaan fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan lampiran Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 37/Tuaka.TUN/9 Karumawi /2019 tanggal 23 September 2019 telah diterima oleh Retno Wahyu Diarti selaku staf Wahyu Setiawan pada tanggal 17 Desember 2019. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019, Saiful Bahri mengirim soft file kajian hukum Harun Masiku melalui WhatsApp kepada Harun Masiku dan mengirim pesan kajian hukum tersebut merupakan terobosan hukum dan akan menjadi jurisprudensi. Selanjutnya, Saiful Bahri menyampaikan kepada Harun Masiku bahwa Wahyu Setiawan menunggu penyerahan uang termin kedua dan dijawab Harun Masiku penyerahan uang akan dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019. Pada tanggal 23 Desember 2019, Harun Masiku kembali menghubungi Saiful Bahri dan menyampaikan uang sejumlah 850 juta rupiah telah dititipkan Harun Masiku kepada Kusnadi di kantor DPP PDIP. Kemudian Saiful Bahri melaporkan penerimaan uang dari Harun Masiku sebesar 850 juta rupiah kepada terdakwa melalui pesan WhatsApp. Pada tanggal 26 Desember 2019, bertempat di Häagen-Dazs Mall Plaza Indonesia, Saiful Bahri melalui Muhammad Ilham Yulianto menyerahkan uang sebesar 38.350 dolar Singapura atau setara dengan 400 juta rupiah kepada Agustiani Tio Fredelina untuk dana operasional Wahyu Setiawan. Kemudian Agustiani Tio Fredelina menghubungi Wahyu Setiawan menyampaikan telah menerima uang dari Saiful Bahri setara 400 juta rupiah dan Wahyu Setiawan menyampaikan agar uang tersebut disimpan terlebih dahulu. Sedangkan sisa uang dari Harun Masiku sebesar 450 juta rupiah untuk Agustiani Tio Fredelina sebesar 50 juta rupiah, untuk Doni Tri Istiqomah sebesar 170 juta rupiah dan selebihnya sebesar 230 juta rupiah untuk kebutuhan operasional Saiful Bahri dan tim supporting.
bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 dalam upaya memenuhi permintaan Saiful Bahri terkait permohonan PAW anggota DPR RI dari Rizky Aprilia kepada Harun Masiku bertempat di kantor KPU RI, Wahyu Setiawan dan Hasyim Asyari selaku anggota KPU RI melakukan pertemuan dengan Agustiani Tio Fridelina selaku utusan dari PDIP. Pada pertemuan tersebut, Agustiani Tio Fridelina menyampaikan ingin konsultasi mengenai prosedur dan mekanisme PAW untuk anggota DPR RI dari PDIP Dapil Sumsel 1 atas nama Rizky Aprilia untuk digantikan oleh Harun Masiku. Selanjutnya, Hasyim Asyari menyampaikan bahwa karena posisi Rizky Aprilia telah dilantik sebagai anggota DPR RI, maka berdasarkan peraturan yang berlaku terhadap permintaan PAW atas nama Rizky Aprilia kepada Harun Masiku tidak dapat dilakukan. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2020, KPU RI mengirimkan surat kepada DPP PDIP yaitu surat KPU nomor 1-PY-01-06-06-KPU-1-1 perihal penjelasan yang pada pokoknya KPU RI menyampaikan tidak dapat memenuhi permohonan PAW atas nama Rizky Aprilia kepada Harun Masiku karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada tanggal 8 Januari 2020, Doni Tri Istiqomah menyampaikan pesan kepada terdakwa melalui WhatsApp bahwa Wahyu Setiawan akan mencoba membahas kembali pada rapat pleno berikutnya di KPU dan akan melaporkan perkembangannya kepada Saiful Bahri. Masih pada hari yang sama, Wahyu Setiawan menghubungi Agustiani Tio Fridelina melalui telepon meminta agar mentransfer uang yang telah diterima dari Saiful Bahri sebesar 50 juta rupiah ke rekening Bank Negara Indonesia BNI nomor 0357219732 atas nama Wahyu Setiawan untuk mengganti biaya pertemuan Wahyu Setiawan dengan Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri. Namun sebelum mentransfer uang tersebut, Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina dan serta Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah diamankan petugas KPK berikut uang sejumlah $38.350 Singapura dari Agustiani Tio Fridelina. Bahwa terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah $57.350 Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama Agustio Fridelina dengan maksud supaya Wahyu Setiawan bersama-sama Agustio Fridelina mengupayakan KPU RI menyetujui permohonan penggantian antar waktu PAW calon legislatif terpilih daerah pemilihan Sumatera Selatan 1, caleg terpilih Dapil Sumatera Selatan 1 atas nama Rizky Aprilia kepada Harun Masiku yang bertentangan dengan kewajiban Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI periode tahun 2017 sampai dengan 2022 yang termasuk penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Atau kedua, bahwa terdakwa Hasto Kristianto bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku DPO pada sekitar bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Rumah Aspirasi Jalan Sultan Syahrir nomor 12A Jakarta Pusat, di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPP PDIP Jalan Pangeran Diponegoro nomor 27 Menteng Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat, di kantor Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat, di Mall Pejaten Village Jalan Warung Jati Barat Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, di apartemen Mediterania Central Park Jakarta, di Häagen-Dazs Mall Plaza Indonesia Jalan MH Tamrin Kapling 28 sampai dengan 30 Kelurahan Gondang Dia Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan atau terus serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah $57.350 Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU RI periode tahun 2017 sampai dengan 2022 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 43/P tahun 2017 tanggal 10 April 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan
anggota Komisi Pemilihan Umum yang memiliki wewenang secara kolektif, kolegial antara lain melakukan pengambilan keputusan terkait tahapan-tahapan pemilu dan menerbitkan keputusan KPU terkait hasil pemilu bersama-sama Agustiani Tio Fridilina. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yaitu dengan mengingat kekuasaan atau wewenang Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI yang telah mengupayakan agar KPU RI menyetujui permohonan penggantian antara waktu PAW calon legislatif terpilih daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 atas nama Rizky Aprilia kepada Harun Masiku yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut dianggap dibacakan. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan dicam pidana dalam pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi selesai. Terima kasih majelis. Baik ya, demikian. Mohon yang mulia, sebelum lanjutkan yang mulia, kami ada renvoy sedikit yang mulia di halaman 5. Renvoy. Ada renvoy sedikit di dakwaan di halaman 5. Halaman berapa, Pak? Halaman 5 yang mulia, di situ seharusnya tertulis KUHP, diulangi tertulis KUHP tetapi ditulisnya KUHP di halaman 5 yang mulia. KUHP maksudnya. Itu penasihat hukum gimana? Izin yang mulia, ini karena kami kan sudah terima dakwaannya yang kemarin minggu lalu, baru hari ini renvoy, kami sampaikan keberatan yang mulia. Terima kasih. Oke. Baik ya, keberatannya kami catat ya. Ya, seperti itu tanggapan dari penasihat hukum. Silahkan kalau mau renvoy, keberatan saudara kami catat, nanti kami pertimbangkan. Hanya ini aja. Izin yang mulia, mungkin satu hal lagi. Sebentar. Gimana? Jadi kenapa kami keberatan? Karena memang meskipun ini hanya satu huruf, tapi tentu saja penyusunan dakwaan ini sangat penting bagi perspektif hak asasi manusia klien kami. Karena kami perlu sampaikan juga yang mulia, kalau yang dimaksud konkursus tentu pasal 65 KUHP, tapi kalau KUHP itu sebenarnya bicara tentang tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Kenapa ini penting kami sampaikan yang mulia? Karena pasal inilah yang tidak dilaksanakan oleh KPK pada saat proses penyidikan ketika kami mengajukan ahli yang meringankan. Tapi justru sekarang pasal 65 KUHP ini yang ditulis di dakwaan. Demikian yang mulia. Baik, mengenai keberatan saudara nanti dapat saudara sampaikan ya kalau seandainya mengajukan eksepsi ya, tapi keberatan saudara kami catat, keberatan bahwa ini atas renvoy ini ya, namun tetap penuntut umum untuk merenvoy, nanti majelis yang akan mempertimbangkan ya. Baik, saudara terdakwa atas dakwaan penuntut umum apakah sudah mengerti? Sudah yang mulia. Baik. Apakah atas dakwaan ini melalui penasihat hukum akan mengajukan eksepsi atau keberatan? Betul yang mulia, kami hendak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan ini. Akan tetapi kami tidak bisa melakukan atau menyusun eksepsi ini seperti yang dilakukan oleh penuntut umum sesudah menerima berkas perkara, karena mereka hanya dalam 1 hari yang mulia. Jadi kami meminta waktu, yang kami khawatirkan kami ini tidak punya kemampuan seperti Bandung Bondowoso yang mulia, yang membangun Candi Prambanan dalam waktu 1 malam. Sehingga kami meminta waktu untuk sampai pada 10 hari yang mulia, yaitu tanggal 24 Maret, supaya ada waktu yang cukup untuk kami juga mempelajari berkas perkara ini. Terima kasih yang mulia.
Baik, Selain itu begini Yang Mulia, supaya kita bisa memindahkan waktu persidangan ini pada hari Senin. Karena waktu hari Jumat ini kan waktu yang sangat pendek. betul. Terima kasih. Baik, baik ya, saya jawab. Pertama, jadwal kami sidang itu full. Dari hari Senin sampai Jumat kami ada sidang tipikor. Sesungguhnya saya pun juga ada sidang tipikor yang lain. Ya, jadi tidak ada pilihan, Pak. Hari Senin pun dengan hakim yang sama kami juga ada sidang. Jadi memilih ini kenapa ya 7 hari karena memang dilimpahkan pada hari Jumat. Jadi sesuai KUHP kami batasi 7 hari guna memberikan hak pada penuntut umum siapa tahu ada perubahan. Ya. Sehingga tanpa mengurangi hak penasihat hukum kita beri kesempatan seminggu ya tanggal 21. Karena hari Senin kami juga pertama sidang masih saksi. Kedua, saya yakin dengan tim penasihat hukum yang kompeten inilah menyelesaikan dalam waktu seminggu membuat eksepsi. Yakin saya. Nah, sehari cukup malah ya. Oke, 7 hari. Namun kami ya untuk eksepsi atau keberatan ini kami setuju untuk disampaikan hari Jumat Yang Mulia. Ya. Akan tetapi usul kami agar supaya ketika persidangan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli, kami mohon agar supaya tidak dilakukan hari Jumat. Baik. Ya misalnya hari Senin atau hari Ya. apa atau hari Kamis. Terima kasih Yang Mulia. Baik, itu pun sedang kami jadwalkan dan kami evaluasi. Kami sesuaikan dengan jadwal yang tipikor yang lain, Pak. Karena Senin sidang tipikor, Selasa kami ada sidang pidana dan perdata dalam 1 hari. Rebo juga tipikor, perkara rorotan dan jasindo. Hari Kamis juga dengan KPK. Hari Jumat pun sesungguhnya juga ada sidang. Jadi nanti akan kita sesuaikan. Semoga tidak di hari Jumat. Ya. Sementara seperti itu, ya. Jadi tetap kembali ke tadi ya Pak ya. Kami beri kesempatan untuk eksepsi tanggal 21 hari Jumat. Nanti setelah itu baru kita atur lagi jadwalnya, kita sesuaikan. Kalaupun hari Jumat ya berarti tambahan Pak. Karena mengingat banyak libur di bulan ini. 10 hari aja kita sudah kehilangan. Ya nanti saya juga minta kepada penuntut umum agar kalau seandainya berlanjut ya itu diperhatikan efisiensi itu ya. Tapi sekarang kita fokus pada eksepsi dulu dari penasihat hukum terdakwa. Kita tunda hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 dengan acara mendengarkan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Sebelum ditutup ada yang disampaikan dari penuntut umum? Dari kami cukup Yang Mulia. Dari penasihat hukum ada yang disampaikan? Ya, terima kasih Yang Mulia. Buat jaksa penuntut umum juga terima kasih. Sedikit saja Yang Mulia, walaupun ini bahwa apa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum ini perkaranya sudah pernah disidangkan dan sudah ingkrah untuk terdakwa yang lain. Ini yang perlu diketahui agar menjadi catatan, mohon dicatat Yang Mulia. Ya, nanti akan kita sampaikan secara ini di eksepsi kita. Terima kasih. Silakan sampaikan juga dalam sesinya ya. Baik gitu ya. Sudah terdakwa ya, sudah tetap dalam tahanan sementara. Sidang ditunda pada waktu lah ditetapkan tersebut. Dengan demikian sidang selesai, sidang nyatakan ditutup.